Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati, NPM 1940102056 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan dari Lokal B. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang siklus nutrisi dan aliran energi di lautan dari mata kuliah Ekologi Perairan. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu siklus nutrisi dan aliran energi. Nah, adapun siklus nutrisi atau daur hara atau biasa juga disebut daur ulang ekologis merupakan perpindahan dan pertukaran materi organik dan anorganik kembali ke produksi materi. Sedangkan aliran energi merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi, sampai ke saproba. Aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkatan tropik ke tingkatan berikutnya. Pada proses perpindahan selalu terjadi pengurangan jumlah energi setiap melalui tingkat trofik. Tingkat trofik makan-memakan. Energi dapat berubah menjadi bentuk lain seperti energi kimia, energi mekanik, energi listrik, dan energi panas. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk lain dinamakan transformasi energi. Selanjutnya, lautan dibagi menjadi 4 zona utama, yaitu zona pelagis, 2 zona epipelagis, 3 zona mesopelagis, dan 4 zona bentipelagis, dan yang kelima adalah zona abisal pelagis, yang mana setiap zona memiliki perbedaan dan karakteristik masing-masing yang berpusat pada beberapa hal, seperti cahaya, oksigen, suhu, dan nutrisi yang cenderung ada di dalamnya. Hal ini juga yang mempengaruhi organisme yang hidup dalam setiap zona, di mana setiap zona memiliki kedalaman masing-masing. Perhatikan pada gambar ya. Yang pertama, zona pelagis, yaitu zona paling atas perairan atau lautan. Kedua, zona epipelagis dengan kedalaman 200 meter. Yang ketiga, zona mesopelagis antara 200 sampai 1000 meter. Keempat, zona bentik pelagis antara 1000 sampai 4000 meter. Dan yang terakhir adalah zona abisal pelagis dengan kedalaman antara 4000 sampai 10000 meter, di mana cahaya matahari sudah tidak sampai ke dalamnya. Adapun karakteristik di setiap zona di lautan yang dipengaruhi oleh cahaya, oksigen, temperatur atau suhu, dan nutrisi, yaitu yang pertama, cahaya di mana cenderung bervariasi secara linier dengan cahaya paling banyak di zona epipelagik dan cahaya paling sedikit berada di lapisan abisal pelagis. 2. Oksigen. Oksigen cenderung lebih kompleks di zona epipelagik, di mana terdapat banyak oksigen dikarenakan perpindahan dari udara dan pencampuran oksigen dari gelombang. Dan di zona epipelagis terdapat banyak organisme fotosintetik yang hidup seperti fitoplankton, sedangkan zona paling bawah tidak terdapat organisme fotosintetik yang hidup dikarenakan tidak adanya cahaya. 3. Temperatur, di mana apabila keluar dari zona epipelagis, maka air cenderung menjadi sangat dingin. Hal ini terjadi karena beberapa sirkulasi yang terjadi karena air yang lebih ringan menjadi kurang padat dan akan semakin dingin jika semakin dalam, kecuali berada di dekat lubang angin laut. 4. Nutrisi juga cenderung mengikuti cahaya, di mana zona epipelagis terdapat nutrisi, tetapi semakin dalam zona laut, maka akan sedikit nutrisi yang tersedia. Sehingga pada zona abisal pelagis atau hadal pelagis sangat susah untuk organisme untuk hidup, dikarenakan kurangnya cahaya, oksigen, suhu yang rendah, dan kurangnya nutrisi.
Adapun hal penting dalam ekosistem adalah nutrisi dan aliran energi, di mana siklus nutrisi terdiri dari 1. Produsen, 2. Konsumen, di mana konsumen cenderung membuat makanannya sendiri dari fotosintesis. Konsumen memakan produsen, di mana konsumen terbagi menjadi 3, yaitu konsumen primer, sekunder, dan tersier. Juga terkadang ada konsumen kuarterner. 3. Pengurai, di mana pengurai yang biasanya disebut bentos. Bentos ini menguraikan makhluk hidup yang telah mati menjadi komponen yang lebih kecil agar dapat digunakan kembali sebagai nutrisi makanan bagi fitoplankton. Yang termasuk dekomposer atau pengurai yaitu bakterioplankton, cacing laut, bintang laut, dan belut laut. Setelah mengetahui ciri dan komponen penyusun rantai makanan laut, maka kita dapat menyusun bagaimana rantai makanan pada ekosistem tersebut. Yang kedua adalah aliran energi. 1. Pada zona epipelagis, energi berasal dari matahari, di mana energi matahari bergerak ke bumi dalam bentuk cahaya yang kemudian terjadi organisme fotosintetik yang hidup di bagian atas zona epipelagis. Produsen fotosintesis ini mengambil cahaya dari matahari dan karbon dioksida. Hal tersebut digunakan fotosintesis untuk menghasilkan oksigen dan gula atau glukosa. Energi kemudian mengalir ke rantai makanan ke konsumen utama, berlanjut ke konsumen sekunder, ke konsumen tersier. Dan jika diperhatikan, hanya 10% dari energi yang dapat lanjut ke tingkat selanjutnya. Dan hanya perlu diingat bahwa tidak ada energi yang kembali ke sumber aslinya, tidak seperti siklus nutrisi.